Pada kurikulum merdeka adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik pada kurikulum merdeka ada dua modul. Modul 1 kurikulum, modul 2 kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan 4 komponen dalam kurikulum: tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Klasifikasi kurikulum ada 3. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Berikut ini optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 bahwa tidak hanya kognitif, sikap, dan psikomotorik saja, tetapi menambahkan value atau nilai. Jadi, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya pada siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Kalimat tersebut menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah
faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5. Prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5. Prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi belajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Demikianlah tadi paparan saya tentang topik 2 kurikulum merdeka. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.